1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Dr. Antono Pratanu. Beliau seorang spesialis urologi. Tapi pagi hari ini kami banyak bicara tentang fakta-fakta C19 COVID-19 yang perlu kita ketahui sehingga kita ini tidak simpang siur beritanya, tidak ketakutan sendiri dan punya sumber yang jelas, begitu ya. Ini hal-hal yang praktis yang kami perbincangkan. Silahkan kekasih Tuhan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda karena Dr. Antono sih gimana sih nama jadi ganti. Beliau ini masih suka mendaki gunung ternyata. Nggak nyanyi, mendaki gunung lewati lembah. Naik ke puncak gunung. Beda generasi lagunya. Lagu yang dinyanyikan Mbak Wayu ndak hafal dan tidak tahu. Ya beda generasi. Saya tahunya naik ke puncak gunung. Saya juga tahu itu dokter. Dan naik kereta api. Karena itu kerjaan tiap hari ya. Dokter, tadi Dokter Antono mengatakan apa yang perlu kita waspadai dari orang yang terpapar COVID-19 sehingga tidak sampai menular ke kita. Jangan sampai ada tetangga yang sudah dimakamkan, orang pada ketakutan. Padahal kan tadi tanah tidak menjadi media ya dokter ya. Air juga. Sebelum ke sana dokter, ada beberapa yang sudah menanti untuk jawab nih pertanyaannya ya. Ada 8425 yang bergabung. Shalom dokter, saya mau tanya bagaimana seandainya kita orang Mojokerto ke Surabaya? Ada beberapa keperluan penting. Ini sepertinya orang Mojokerto ya dokter. Dokter Antono orang Surabaya ke Mojokerto ya. Kita ke beberapa tempat cuma untuk hal-hal yang urgent saja, bukan jalan-jalan. Terus kalau sampai rumah agak sore baru kita langsung mandi-mandi keramas. Apakah semua itu sudah prosedur yang betul? Maksudnya kan setelah keluar harus mandi, tapi ini kan masih lama jarak waktunya. Pergi pagi, pulangnya sore baru mandi, kan agak lama ya dokter. Apakah itu tidak masalah? Yang kedua, kalau kita cuma boleh ke tempat-tempat yang tidak beresiko atau bahaya, lah kita sudah nggak berani ke pasar, tapi ke supermarket apa ya bukan tempat yang beresiko dokter. Padahal supermarket dan pasar tradisional juga banyak yang kena. Bagaimana solusinya ya dokter? Yang pertama mau ke Surabaya dari Mojokerto. Terus mandinya sore nanti gitu. Berangkatnya pagi. Naik kereta enggak apa-apa, aman. Mau naik bis. Ini kayaknya naik kendaraan pribadi dokter. Kendaraan pribadi enggak apa-apa, lebih aman karena ya. Kita sudah tahu. Yang penting kalau kita berkunjung dan ketemu dengan orang, tetap protokol kesehatannya dilakukan. Jadi pakai masker yang baik dan benar, kemudian jaga jarak. Sebentar, pakai masker yang baik dan benar itu yang seperti apa? Sekalian jelasin. Sebetulnya anjuran pemerintah ini kan yang terakhir itu dianjurkan kalau bisa dan memungkinkan tidak lagi menggunakan masker kain, kan gitu. Masker medis ya. Masker medis ya. Tetapi saya melihat masker medis baik yang dijual yang 3 ply di Alfamart dan Indomaret dilarang itu menyebut merek dokter, nanti dapat berapa persen loh. Itu apa namanya? Itu ya tidak semua orang bisa membeli ya. Sehingga saya lihat kadang-kadang ada yang menggunakan masker bedah itu tidak untuk satu kali pakai tapi bisa dipakai berulang kali. Tapi kalau masker kain kan bisa dicuci. Tapi kalau masker bedah itu memang kita tidak menganjurkan untuk dicuci. Nah, kalau kita sudah pakai seharian misalnya, yang dianjurkan sebetulnya tidak seharian sih, itu dipakai hanya 4 sampai 6 jam ya. Kemudian harus diganti. Kalau mau dipakai ulang, kalau sebetulnya ini anjurannya bukan untuk masker bedah ya, tapi untuk masker N95. Seperti yang dipakai dokter itu N berapa? Ini KN95. KN95. Tapi juga bisa kita gunakan untuk aplikasikan untuk masker bedah yang biasa. Anda sediakan minimal 5 dalam sehari? Enggak, 5 biji. Kemudian misalnya sehari kita pakai 1. Ini untuk satu orang ya? Satu orang. Itu diangin-anginkan, ditaruh wadah, tunggu 5 hari dengan harapan kalau ada virus di sana sudah mati. Ya. Kemudian hari kedua pakai yang kedua. Yang pertama disimpan, yang diangin-anginkan tadi. Mau dijemur ya silakan, tapi jangan sampai
terbang aja ya. Kalau sinar matahari kan suhunya tidak tinggi ya, tidak bisa langsung mati. Hari kedua pakai yang kedua, selesai pakai hari kedua ini diangin-anginkan lagi. Ketiga begitu sampai 5. Pada hari ke-6 kita pakai yang hari pertama kita pakai. Dengan harapan hari ke-6 itu yang ada di sana sudah bersih dari virus. Nah, ini teman saya Dr. Leo di Jombang itu dia memberlakukan protokol dari 3M itu untuk maskernya dia yang N95 itu sebulan dia hanya perlu 5 N95. Oh, jadi digilir gitu ya? Nah, digilir. Oke. Jadi kira-kira satu masker itu dia bisa pakai untuk 2 atau 3 kali kan dengan siklus seperti itu. Setelah itu nggak boleh dicuci ulang ya? Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Karena gini, pencucian pada masker medis apapun tipenya itu akan menurunkan kemampuan filtrasi. Oh, oke. Jadi misalnya dikasih nama N95 atau KN95 itu kan karena kemampuan proteksinya itu sampai 95% itu kira-kira. Tapi kalau ini kita cuci, maka fabriknya itu dan juga elektrostatiknya itu menjadi berubah. Sehingga dia tidak lagi mampu menahan. Gitu. Kemudian ada juga yang menganjurkan di sinar ultraviolet beberapa menit itu bisa ya, dan bentuknya tidak berubah. Kalau dicuci kan bentuknya berubah jadi kusut dan sebagainya, tetapi UV itu juga akan menurunkan kapasitas dari daya proteksinya sekitar 5% sampai berapa persen itu ada, bisa kita cari. Kemudian ada yang pakai hair dryer 30 menit bisa juga, tapi juga kemampuannya akan menurun. Ada yang dimasukkan ke kemarin itu rice cooker ya. Serius? Ya betul, serius, tidak bohong, serius. Jadi rice cooker. Nggak ada nasinya ya Mas ya? Nggak ada nasinya ya? Nggak ada nasinya. Nggak ada nasinya. Itu juga bisa gitu ya. Tapi pasti kemampuan filtrasinya menurun. Berkurang, ya. Tapi kalau hanya diangin-anginkan, ditunggu sampai 5 hari baru dipakai lagi, itu kemampuan filtrasi boleh dikatakan masih tetap sama. Mungkin ya menurun, tapi tidak akan sedrastis dengan prosedur yang lain. Kemudian cara pakai masker, sebetulnya kalau masker bedah, masker kain ya, masker itu yang bisa memproteksi kita adalah kalau dia betul-betul airtight. Apa itu airtight? Airtight itu artinya tidak ada celah untuk udara itu masuk. Benar-benar rapat ya. Betul-betul rapat. Kemarin saya lihat di media ada masker yang sekarang bentuknya beda dokter. Jadi ada, ini buatan Australia kalau tidak salah, ada bentuknya seperti, kemudian ada penyaring udaranya di belakang begitu. Jadi itu bisa dipakai berulang-ulang. Yang istrinya kasat itu. Iya. Kok tahu sih? Yang 22 juta. Pakai masker tuh nggak makan berapa bulan itu ya? Itu sebetulnya sama dengan masker biasa, cuma dia dilengkapi dengan air purifier. Air purifier ya. Yang itu yang mahal. Yang bikin mahal air purifier. Atau kalau ya. Punya air purifier dibawa-bawa kemana-mana gitu. Tapi itu sebenarnya tipenya banyak. Ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, ada yang puluhan juta. Tapi yang punyanya istri kasat itu yang menjadi 22 juta adalah karena barang itu langka. Iya. Masih langka di Indonesia. Jadi banyak yang punya uang mau pesan pun tidak bisa beli. Karena diproduksinya pun terbatas. Tapi kalau buka di Tokopedia itu 3M juga kan? Ini lagi promo lagi. Biasa belanja online ini kelihatan. Itu ada masker-masker yang punya HEPA purifier dengan berbagai bentuk model. Ya mulai dari yang 33.000 yang ratusan ribu sampai yang jutaan. Kembali ke pertanyaan tadi. Jadi protokolnya dilakukan pakai masker yang benar. Kemudian kalau ketemu ya nggak usah salaman. Nah, ini masalah salaman ya. Nggak usah salaman lah dokter. Makanya saya sebenarnya mau ngomong gini, sebetulnya apa sih yang berpotensi menularkan dari tubuh orang yang kebetulan sedang sakit? Ya, ini kita kan nggak tahu ya. Ini makanya saya beritahu ya, supaya kita bisa waspada. Tadi kita sudah bilang air, udara, tanah. Ya, sekarang kita diajak makan. Makanan menularkan tidak? Sampai sejauh ini disebut tidak. Tidak. Jadi kalau misalnya kita beli makan di luar tidak perlu Tetapi itu tergantung proses. Dan apakah setelah dia dibungkus dia tidak terkontaminasi? Itu. Pakaian, sepatu menularkan tidak? Berpotensi sebagai karier.
pembawa virus. Karena itu dianjurkan untuk dibersihkan dan sebagainya ya. Tapi sampai hari ini belum ada laporan yang jelas bahwa orang tertular karena sepatu dan pakaian ya. Aksesori juga sama, itu berpotensi sebagai karier. Keringat menular enggak? Sejauh ini tidak. Dengan catatan keringatnya tidak terkontaminasi dari droplet yang jatuh di permukaan kulitnya dia bercampur dengan keringatnya. Tapi keringatnya sendiri itu sampai sejauh ini menurut penelitian tidak. Jadi artinya begini, keringat penderita COVID itu tidak mengandung virus. Ya. Darah resikonya kecil karena dari penelitian ditemukan ada darah yang mengandung virus, tetapi apakah itu menularkan itu disebutkan low risk, ya, resikonya kecil. Muntahan belum jelas, ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Ya. Air liur ya, ingus ya, droplet ya, air mata dan cairan air mata ya, resikonya kecil. Apalagi air kencing belum ada kasus, tetapi bisa ada virusnya walaupun hanya 30%. Feses tahu ya, kotoran. Itu juga belum ada kasus, tetapi ditemukan ada virusnya. Air susu, ibu-ibu menyusui, itu masih tanda tanya. Tetapi WHO masih menganjurkan ibu-ibu yang menderita COVID tetap boleh menyusui, tetapi dengan proteksi supaya bayinya tidak kena droplet ya. Cairan vagina menularkan tidak, resikonya sangat kecil. Sperma mungkin. Ya. Jadi hubungan badan itu pernah dilaporkan bisa menularkan, tetapi kecil. Nah dari sini plasenta disebutkan tidak, darah plasenta tidak. Ibu COVID apa anaknya ikut ketularan lewat kandungan disebutkan tidak. Mayat nular. Nggak tahu saya dokter. Banyak orang takut kan. Sejauh ini di seluruh dunia penularan dari mayat itu baru satu kasus di Thailand. Lah terus bagaimana dengan orang-orang dan itu terjadinya penularan pada waktu dilakukan otopsi jenazah. Bagaimana dengan orang-orang yang kapan hari ngotot merebut mayat itu di rumah sakit? Itu yang saya sampai hari ini bertanya-tanya. Kok terus bisa terang. gitu? Karena protokol pemulasaran jenazah yang dilakukan untuk COVID-19 ini itu yang dipakai adalah protokol untuk Marburg dan Ebola. Tetapi sejauh ini apakah seluruh cairan tubuh si mayat ini menularkan? Itu mestinya tidak. Yang berbahaya adalah cairan tubuh yang berada di saluran pernafasan. Dan kalau orang itu sudah mati, virus itu dalam beberapa waktu dia akan mati. Karena virus butuh inang untuk berkembang. Saya kadang-kadang guyon gini, mayat itu wis gak watuk. Lha iya saja. Kecuali kalau mayatnya batuk itu baru ya. Nah, batuk mungkin nular gitu ya. Tapi ya sudahlah kalau protokolnya seperti itu ya kita akuti karena masalah medis ini kan kita selalu mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan ini kan terus berkembang ya. Ya, terus berkembang. Tapi kalau virus Marburg dan juga Ebola itu memang protokolnya memang seperti itu. Kemudian manusia bisa nulari ke binatang peliharaan, itu sudah banyak laporan, terutama kucing, anjing, binatang ternak. Tapi binatang belum ada laporan bisa menulari ke manusia. Jadi kalau misalnya ketemu orang yang dari Mojokerto, salaman boleh enggak? Salaman sebetulnya tidak menularkan, salamannya sendiri loh ya. Tapi yang ditakutkan adalah karena dia dengan kontak kulit. Selama kulit kita intak, tidak ada lubang masuk, tidak ada luka dan sebagainya, kecil kemungkinan tertular. Karena menular dari sentuhan kulit itu sampai sekarang belum ada laporan. Tetapi yang bahaya kalau orang itu kulit tangannya terkontaminasi virus, kebetulan dia sakit, kemudian setelah kita salaman, kita pegang-pegang hidung. Yang penting itu jangan pegang mata, hidung, mulut. Ya, karena itu kan kita anjurkan misalnya gini, pakai maskernya sudah benar, tapi melepas maskernya salah.
Sebentar-sebentar kita menyentuh bagian luar masker yang mungkin sudah terkontaminasi tanpa cuci tangan atau membersihkan dengan hand sanitizer. Kita nyentuh mata, kita nyentuh mulut, kita menyentuh hidung. Nah ini yang repot. Kemudian salaman kan tidak mungkin jarak jauh, pakai tongsis kan tidak mungkin. Bluetooth. Jadi pada waktu kita salaman pelukan kan sudah pasti distancingnya hilang gitu kan. Makanya itu dianjurkan untuk tidak. Physical distancing ya. Tapi kalau misalnya mau salaman sampai tahan napas ya enggak tahu. Habis salaman pingsan. Dokter, kemudian tadi pertanyaan kedua. Tadi kan tidak boleh ke tempat-tempat berisiko. Bagaimana dengan supermarket dan pasar tradisional? Rumah sakit berisiko enggak? Berisiko. Saya tiap hari ke rumah sakit. Nah, tapi beliau nggak apa-apa. Tetapi yang penting adalah Protokolnya. protokol VDJ-nya itu. Ya. Oke. Baik, jadi jangan takut yang berlebihan juga ya. perhatikan dirinya. Kalau dia termasuk orang yang berisiko tinggi, punya banyak komorbid, sudah tua ya suruh anaknya yang belanja. Ya, di rumah saja ya. Baik, ada Ibu J yang bergabung. Selamat pagi, dokter. Mohon informasi. Kemarin saya lihat di YouTube kalau ada obat kumur iodin. Tadi mau dijelasin loh ini. Ada yang tanya. Dapat, saya nggak sebut merek ya. Iodin itu Povidone iodin itu nama generiknya. Nama generiknya. Dapat membunuh virus corona. Apa betul, dokter? Pertanyaan pertama itu, ada 2 pertanyaan. Dan pertanyaan kedua, bila kamar yang ruangan tengah itu tidak terjangkau dari udara luar dan matahari, bagaimana solusinya? Seperti studio Sangakala ini. Oke, silakan dokter. Yang pertama dulu, iodin. Ya, ini kemarin juga muncul di grup WA ya. Di grup WA juga mereka, karena itu kan kalau tidak salah rumah sakit di Singapura yang bilang ya. Nah, saya kebetulan kemarin cari di Google, itu ketemu penelitian ya dari negara lain. Jadi povidone iodin, gargle, jadi untuk kumur, itu betul, dia bisa mengkeokkan si virus ini. Tetapi harus diperhatikan hanya untuk virus yang terpapar atau kena dengan povidone iodin tersebut. Jadi kalau kumur itu yang kena adalah area mulut dan faring, orofaringeal area. Tetapi yang nasofaring itu tidak kena, yang di dekat hidung. Kan kita tidak kumur sampai ke hidung. Itu kan juga nggak boleh ditelan kan dokter ya? Nggak boleh ditelan ya. Kemudian kalau virus itu sudah sempat masuk ke dalam kerongkongan atau ke paru, itu juga tidak akan obat kumur sampai ke situ. Gitu. Jadi apakah betul bisa membunuh virus povidone iodin? Ya, tetapi hanya pada area tertentu. Ini yang harus dijelaskan. Saya tidak tahu apakah di video itu dijelaskan, saya rasa enggak, karena biasanya orang terus hanya promosi kan. Tapi enggak dijelaskan. Tapi kalau misalnya pertanyaannya apakah saya boleh melakukan, silahkan. Paling enggak untuk mengurangi resiko. Tapi kan kita terpapar kan setiap hari 24 jam. Masa mau kumur terus 24 jam? Kan enggak mungkin. Kembung nanti dokter. Oke, pertanyaan yang kedua tadi dokter. Apa yang kedua? Yang kedua, kalau ruangan di tengah tidak terjangkau udara luar dan matahari, bagaimana solusinya? Ya pintunya aja dibuka. Tapi ya kemarin teman-teman itu ada yang biasanya kan ruangannya ber-AC ya. Jadi mereka mengakali mulai membuat exhaust fan untuk membuat ventilasi. Itu ya bisa. Tapi kalau sinar matahari kan mesti merombak seluruh arsitektur itu nanti kan susah. Bangun lagi gitu ya, biaya lagi. Waktu itu mereka mau bikin exhaust fan aja, waduh ini metu duit mana? Iya. Tetapi memang itu perlu, jadi udaranya tidak hanya di dalam. Yang paling bagus ya sebetulnya dilengkapi juga dengan air purifier ya. Penjernih udara. Ya, kemudian ada laminar flow seperti di ruang operasi itu, sehingga aliran udaranya laminer, tidak muter di situ. Baik, ada Ibu S yang bergabung. Selamat pagi dokter. Teman suami saya ada yang meninggal kena corona dan sudah beberapa minggu. Saya mau silaturahmi, apa boleh ya dokter? Dan apakah di rumahnya masih ada sisa-sisa, bukan bakteri ya corona itu Bu ya, virus ya, sisa-sisa virus di rumahnya. Terima kasih. Apa saya nggak usah silaturahmi? Menurut dokter bagaimana? Ya, praktis kan dokter? Tanya-tanya. Mau silaturahmi sebetulnya berisiko pasti iya ya. Tapi yang penting pastikan bahwa anggota keluarga di sana itu kalau
ada salah satu yang sakit kan pasti yang lain diisolasi mandiri. Sekarang istilahnya kan Bang Isman ya. Isman isolasi mandiri ya, atau isoman. Kalau dia sudah lepas isolasi mandiri dan dipastikan bahwa dia swabnya negatif, ya tentu tidak apa-apa. Tetapi apakah di sana sudah pasti 100% bebas virus, tidak bisa dipastikan tentunya. Jadi ya tetap harus pakai protokol kesehatan. Silaturahmi dengan salam namaste aja. Apa tuh? Itu yang mengatupkan. Oh gini. Di luar rumah lagi ya. Nggak usah peluk-pelukan ya Bu ya. Kan banyak terus cipika-cipiki. Nggak usah ya. Zaman sekarang tidak zamannya cipika-cipiki dan berpelukan. Ini di Italia kan nggak boleh itu dulu ya. Ya. Oke, ini ada yang tanya 1693. Mbak Wahyu, jadwal kesehatan seperti hari ini tiap minggu hari apa ya? Loh, nggak mesti, tergantung dokter Antono. Tuh kan dokter banyak yang tanya nih dokter. Bisa, jadi setia mengikuti bincang pagi Bu. Berikutnya dokter ada Ibu Yola. Selamat pagi dokter. Saya mau tanya, kalau pakai masker kain lalu ditumpuk sama masker scuba, itu apakah boleh kalau disinari dengan ultraviolet atau dipakai 2 hari sekali? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, sekarang ini kan ada obat antivirus corona, apakah itu bisa mencegah supaya tidak kena corona? Masker antivirusnya belum ya, belum masih diuji ya, belum dipublikasikan. Yang pertama ya, jadi masker kain ditumbuk dengan masker scuba. Masker scuba ini saya bertanya, masker scubanya yang tipe apa? Banyak tipenya. Ya. Yang penting itu begini. Apapun bentuk masker yang kita pakai, kita harus tahu kemampuan filtrasinya berapa persen. Yang dianjurkan tentunya di atas 95% atau 95%. Nah, masker scuba itu banyak jenisnya. Kalau masker scuba untuk berenang tentunya itu bukan untuk virus. Ya. Terus masker kain juga, masker kainnya mesti dipertanyakan masker kain yang seperti apa, berapa lapis, lapisannya itu apa saja komponennya. Itu akan menentukan seberapa besar dia mampu untuk melakukan filtrasi. Karena itu kenapa pemerintah akhirnya menyarankan untuk kalau bisa menggunakan masker bedah walaupun untuk orang awam. Karena mungkin dia kesulitan untuk menentukan masker kain ini kan banyak, mulai dari kain kaos, bisa dari sutra, bisa dari apa sekarang lagi? Ada batik lagi dokter. Batik macam-macam gitu ya. Padahal katanya kalau yang bagus itu juga justru kain ini, kain yang serbet itu. Kain serbet? Yang itu mana di Google itu ada. Yang mana dokter? Kemudian serbet ya? Iya. Tapi jangan serbet loh ya, ini buat masker kayak kasih Tuhan. Beda. Kalau kita bicara masalah kain loh ya, bukan itu. Ya. Terus yang kedua apa? Obat antivirusnya ini zaman sekarang kan memang banyak orang pakai istilah ini diketemukan antivirus. Bikin ini anti gini. Tapi sampai hari ini masih dalam penelitian. Ya? Jadi obat standar artinya gini. Kalau misalnya orang sakit TBC ya. Sakit TBC itu kan kita sudah tahu istilah medisnya ada triple drug, INH, kemudian ada rifampicin dan yang lain, etambutol, streptomycin. Itu kita sudah tahu dengan jelas. Kalau sakit TBC obatnya ini. Tapi untuk COVID sampai hari ini kita belum tahu. Kalau sakit COVID obatnya apa belum tahu. Antivirusnya saja apa kita masih ada yang pakai lopinavir, ada yang pakai Avigan, ada yang pakai yang lain ya. Kemudian ada yang dapat Actemra yang harganya jutaan, ada yang dapat gamma globulin yang harganya 50 juta atau berapa ya. Mahal juga ya dokter. Jadi sampai hari ini antivirus untuk COVID-19 ya. Itu masih belum ada yang baku. Tetapi protokol kalau kita masuk rumah sakit jangan sampai ya sebagai pasien COVID itu hampir selalu memang diberikan ada vitamin, ada antivirus, berbagai macam pilihan. Tapi ya kalau di Dr. Sutomo ada yang pakai lopinavir, ada yang pakai Avigan, kemudian ada yang memberikan tambahan levofloxacin, ada yang memberikan tambahan azitromisin. Kapan ada yang bilang apa tuh dokter obat yang biasa dijual bebas tuh? Hidrokloroquin. Bukan. Itu dikasih juga. Apa ya? Saya lupa. Itu katanya
diklaim ini bisa ternyata untuk dexamethasone. Itu pun penelitian, jadi tergantung dari kondisi si pasien. Nah, ini ternyata ada yang muncul, dexamethasone bisa untuk mencegah apa betul? Itu juga masih dalam kontroversi penelitian, ya? dalam penelitian. Tetapi kalau WHO, saya baca dari Google, WHO masih tidak menganjurkan dexamethasone. Oke, baik. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang masuk tidak bisa kami tanggapi semua karena keterbatasan waktu. Ada janji dengan pasien yang harus ditangani pagi hari ini oleh Dr. Antono. Dokter, bisa disimpulkan dari apa yang kita sampaikan pagi hari ini dan himbauan mungkin untuk kekasih Tuhan yang mendengarkan. Himbauannya ya hati-hati saja. Tetap kita waspada, tetapi yang penting jadikan kebiasaan baru. Jadi jangan tanpa perlu takut berlebihan. Jadi ya sudahlah, situasi hari ini, saat ini dengan adanya pandemi COVID ini, bukan masfit ya, COVID. Itu mengharuskan saya mau tidak mau untuk menjaga diri dengan gaya hidup yang baru. Jadi jangan anggap ini sebagai satu beban, jangan anggap sebagai satu yang memberatkan, tetapi ini ya gaya hidup saya sekarang seperti ini. Makanya saya agak senang saya sekarang lihat face shield itu berbagai macam bentuknya kan. Jadi lebih berwarna-warni ya. Ada yang kayak helm, ada yang kayak kacamata. Sampai ada loh teman-teman yang koleksi. Oh iya. Saya yang belum punya, yang model kacamata belum punya. Oh gitu ya. Saya rasa itu lebih feminim ya. Jadi saya lebih clear ya di wajah ya. Lebih feminim. Tapi yang model helm saya punya. Terus cucu saya juga saya belikan. Nggak pengen nyoba yang tadi yang 22 juta. Oh enggak lah. Enggak ya. Tapi jangan sampai juga terus kelebihan uang beli masker atau beli face shield yang beraneka ragam hanya untuk action ya. Jangan. Iya. Yang penting fungsinya. Jadi tetap beraktivitaslah dengan baik, dengan menjaga protokol J tadi ya. Jadi ventilasi perhatikan, durasinya perhatikan, jarak perhatikan. Jadi kalau kita berada di ruang tertutup tanpa ventilasi, jangan lama-lama, durasinya diperkecil, jarak dia agak lebih jauh. Kadang-kadang saya memperhatikan juga arah angin. Iya. Kalau anginnya ke arah saya, orangnya di depan saya, anginnya ke arah saya, dan orangnya ada kecurigaan, ini tentunya saya harus hati-hati. Makanya kadang-kadang saya juga di tempat praktek itu terus kita sharing dengan sesama dokter. Situasi ini kadang-kadang membuat saya pribadi harus mengakui kualitas pelayanan medis menjadi berkurang. Karena juga takut ya. Iya, kadang-kadang maksudnya menjaga apa? Betul. Suster saya itu kalau di rumah sakit sampai gini, ya Pak sudah silakan tunggu di luar. Padahal ngomong belum 5 menit tuh. Belum selesai dokter. Belum selesai. Jadi pasien itu sepertinya hak bicaranya menjadi lebih pendek ya. Kemudian dokternya mau deket-deket takut. Padahal pemeriksaan kesehatan pada waktu kita belajar zaman dulu itu ada wawancara, ada inspeksi dengan melihat, palpasi dengan memegang, auskultasi dengan mendengar, pakai stetoskop itu kan. Tapi situasi ini membuat orang bikin stetoskop dengan belalai yang lebih panjang, ya kan, pakai tongsis gitu kan. Norma baru. Mbak Bayu tahu ya, teman saya dokter penyakit dalam itu kemarin cerita begini. Loh mas, ada loh sekarang menciptakan, cuma saya lagi nyari belum ketemu apakah sudah dijual di Indonesia, tapi di eBay ada. Itu stetoskop wireless. Sudah pernah tahu? Belum tahu? Baru dengar ini. Wireless. Jadi lubang stetoskopnya itu komponen stetoskop yang untuk mendengar itu lepas. Yang megang pasien. Kemudian itu dikoneksi dengan Bluetooth. Nah, kan Bluetooth kan tadi saya bilang. Bluetoothnya itu ditaruh di telinganya si dokter seperti handphone. Nanti pasiennya diberitahu, Pak tempel di sini, bunyi duk. Ya. Terus orang mau USG juga takut loh sekarang. Tapi saya rasa kok kemarin saya sempat terpengaruh, tapi saya pikir lama-lama kalau ini kewajiban yang harus saya lakukan gitu. Yang penting saya tetap menjalankan dengan baik protokolnya. Ya. Oke, baik. Bisa tutup perbincangan kita dalam doa, dokter.
Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kiranya semua ini menjadi berkat dan menjadi sesuatu yang berguna untuk kita menjalani hidup di masa pandemi ini. Tetap sehat dan tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dr. Antono, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan berkati. Kelebihan dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dan kekasih Tuhan, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kami berdoa berharap perbincangan pagi hari ini paling tidak menambah wawasan kita agar kita tidak ketakutan berlebihan, tetap jaga protokol dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya. Selama protokol dilakukan, kita berdoa berharap kita tidak terkena dengan C19 atau COVID-19. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.